Para Rasul pasal 1, 6 sampai 11. Firman Tuhan sebagai berikut. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus itu yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian, silakan dulu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nanti ada beberapa bagian firman Tuhan yang mungkin kita akan renungkan secara bersama. Saya mulai dulu pada pembacaan kita yang kita boleh baca bersama, yaitu ayat 6 sampai yang 11. Di dalam ayat yang ke-6 dan ayat ke-7, firman Tuhan berkata, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maka Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Ya Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini jawaban Tuhan Yesus kepada mereka yang bertanya, bahkan meminta supaya dia dapat memulihkan kerajaan bagi Israel. Tapi itu adalah hak Tuhan sendiri. Tetapi yang penting di sini adalah Tuhan Yesus katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah pesan-pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa kamu akan menjadi saksi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kalau belum terima Roh Kudus, percuma mau bersaksi, karena kesaksian itu tidak ada kuasa. Itu dipastikan. Oleh sebab itu orang yang bersaksi, dia harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan ini jelas oleh Tuhan Yesus katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan sampai ke ujung bumi. Ini pesannya. Sebelum dia naik ke surga, sebelum dia terangkat ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya, dia berpesan kepada saya dan saudara untuk bersaksi. Untuk bersaksi. Apa yang disaksikan? Katakan dia sudah menderita, dia sudah mati di kayu salib, dan dia sudah bangkit, dan dia sudah naik ke surga, dan nanti dia akan datang kembali. Itu yang kita harus saksikan kepada dunia ini. Ini yang penting. Tetapi satu syarat tadi, yaitu orang yang mau bersaksi harus memiliki Roh Kudus, harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita lihat di dalam ayat, dalam pasal pembacaan berikut, yaitu dalam Matius
28. Tadi malam sesudah atau sebelum ibadah Beston saya sudah banyak bicara dengan saudara Notar Nathan untuk firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata begini, ini juga perintah Tuhan. Ini yang disebut dengan amanat agung. Sebelum dia naik ke surga, dia berpesan juga kepada murid-muridnya apa yang dia pesan, apa yang dia perintahkan. Matius pasal 28 ayatnya yang ke-16 sampai 20. Saya membacakan perikop perintah untuk memberitakan Injil. Ini namanya amanat agung firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga maupun di bumi. Ini dia ingatkan ke murid-muridnya bahwa kuasa itu sudah diberikan kepada Yesus baik di sorga maupun di bumi. Sebabnya dia bilang begini, karena itu pergilah. Jadi ini perintah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji Tuhan lewat perintahnya ini, murid-murid, hamba Tuhan, orang percaya, jangan pilih Tuhan, pergi, sampaikan, saksikanlah, dan bilang, kepada telah diberikan segala kuasa di surga maupun di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan Yesus. Kemudian baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Baptis mereka. Banyak versi memang gereja-gereja tentang baptisan, tapi kita kembali kepada bahasa asli daripada baptisan. Baptiso, selamatkan, diselamatkan untuk mengumpulkan semua dosa-dosa. Tanpa baptisan, dosa kita tetap melekat dan dicuci, dibersihkan, dikuduskan untuk pengampunan dosa. Tidak bisa karena Tuhan, saya sudah diampuni, saya percaya no. Engkau harus memberi diri untuk dibaptis. Ini firman Tuhan. Ini kata Yesus, bukan kepala sidang. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada murid-muridnya. Mereka yang baru baptis harus diajarkan. Salah juga kalau begitu baptis pergi jauh, nggak mau hidup bagaimana, silakan, no, tidak boleh. Ajarlah mereka sesuai dengan firman Tuhan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dia katakan kepada murid-muridnya, ajarlah mereka. Ini perintah Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Tuhan Yesus sangat-sangat komitmen dan dia sangat amat bertanggung jawab atas segala firman yang dia sudah sampaikan. Oleh sebab itu pagi hari ini dia berpesan kepada saya dan saudara, kita yang memperingati kenaikan Yesus ke surga,
Tuhan perintahkan kita memberitakan, bersaksi dan memberitakan Injil keselamatan itu. Siapa Injil itu? Injil adalah Yesus itu sendiri. Dialah yang beritakan. Jangan beritakan popularitas dari seseorang, tapi hanya Yesus yang harus diberitakan. Dan kita baca juga di dalam Yohanes pasal 3. Boleh coba. Yohanes pasal 3. Bagaimana percakapan Nikodemus dan Tuhan Yesus sendiri. Pasal 3 ayat 1 dan 3 sampai 3. Yohanes pasal yang ke-3 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Ayat 3, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan. Tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga apabila dia tidak dibaptis." Nikodemus, dia pemimpin umat Yahudi, dia tokoh, dan dia adalah pelayan daripada agama Yahudi itu sendiri. Tetapi Tuhan bilang, "Hai Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Harus dilahirkan kembali." Dalam percakapan itu, Nikodemus bilang, "Nah, ini akal sebajalan. Bagaimana kan kita memasak lagi dalam rahim ibu baru dilahirkan? Kelihatan indah, tidak masuk akal. Tidak masuk akal." Inilah pikiran-pikiran manusia pada hari-hari terakhir ini. Semua didasarkan pada akal, kemampuan sendiri, tanpa bimbingan Roh Kudus. Harus dilahirkan kembali. Ini sesuai juga dengan apa yang diamanatkan, diperintahkan Tuhan kepada murid-muridnya, bahwa mereka harus pergi untuk mengabarkan Injil. Siapa yang mau percaya kepadanya harus dibaptis. Harus dibaptis dalam baptiso. Tidak ada cerita, tanpa baptisan engkau tidak pernah masuk dalam kerajaan surga. Jangan mimpi. Tuhan Yesus harus konsisten pada berita Injil. Tuhan Yesus konsisten kepada firman-Nya. Yang tidak dilahirkan kembali tidak layak dan tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Dan kita lihat bagian firman Tuhan pada Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 3. Terus mengingatkan saya dan saudara bahwa sesungguhnya kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Kemudian kita baca juga dalam Yohanes pasal 14 apa tujuan Yesus naik ke surga. Kenapa dia harus naik ke surga? Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yohanes 14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu,
supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini dia sampaikan juga kepada murid-muridnya. Hai murid-murid, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Bapa dan kepadaku. Karena dia mau pergi untuk menyediakan tempat. Kalau tempat, baca tadi, kalau tempat itu sudah siap, dia akan datang kembali. Dan itu wasiat kami. Kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kedatangannya yang pertama di awan-awan menjemput saya dan saudara. Dan sesudah 7 tahun kita pesta bersama putranya dengan Yesus sebagai pengantin laki-laki. Selama 7 tahun orang berpesta di surga. Selama 7 tahun orang yang tertinggal diperhadapkan dengan masa tribulasi. Ini jangan lupa, urutannya seperti itu. Oleh karena itu firman Tuhan yang katakan, jangan gelisah, percaya kepadaku. Aku mau pergi, kita mau pergi di surga, mau sediakan tempat bagi kamu. Dan kalau tempat itu sudah selesai, dia akan datang menjemput saya dan saudara. Ini janjinya. Dan kita lihat bahwa saya dan saudara oleh firman Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita dalam setiap pelayanan pengiringan kita tidak sia-sia. Orang sementara mempersiapkan diri, mempersiapkan jiwa kita. Gereja Tuhan untuk hari pengangkatan itu, dan itu akan berlangsung secara rahasia. Dikatakan seperti pencuri. Dia nyandak muka seberita kalau dia datang. Tapi dalam second coming, orang Yahudi akan melihat dia turun dari surga. Saya baca lanjutan daripada Kisah Para Rasul tadi, ayatnya yang ke-9. Ayat 9, Kisah Para Rasul tadi 1. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang ini adalah malaikat Tuhan. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama." Itu namanya second coming. Hai orang-orang Galilea, kenapa kamu memandang ke langit? Dia akan datang. Dia akan datang yang disebut dengan second coming itu. Dia dengan siapa? Dia dengan saya dan saudara. Dan dia akan menginjakkan kaki di bumi. Dia akan datang di bumi. Gembala mengapai Tuhan Yesus di bumi? Dia akan memerintah kerajaan damai 1000 tahun. Dan yang memerintah adalah Yesus bersama saya bersama saya dan saudara. Sebabnya ibu dari murid-murid berkata, "Tuhan, kalau mau datang kembali, kita anak satu di sebelah kiri, kita anak satu di sebelah kanan." Karena dia suka katakan dia akan datang memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Tuhan akan memberikan kepada mereka iman. Tuhan mau berkenan kasih sesuai dengan apa yang dia firmankan.
yang Tuhan pesan, setia kepadaku, layanilah Tuhan, bersaksi, beritakan Injil, supaya kamu duduk di sebelah kiri atau kanan dalam kerajaan damai 1000 tahun itu. Siapa yang diperintah? Yang diperintah adalah bangsa Israel. Orang yang tertinggal, yang tidak percaya pada masa antikris itu, tetap percaya pada antikris, mereka sudah dibunuh, mereka sudah mati semua. Tertinggal adalah bangsa Israel yang oleh Tuhan dia singkirkan, yang sepertiga bangsa Israel di padang yang Tuhan sudah siapkan. Kenapa disingkirkan? Supaya mereka tidak dapat diganggu oleh siapapun. Tuhan lindungi mereka, karena Tuhan menyelamatkan mereka. Dan kalau dia datang pada sekali kami, dia menginjakkan kaki di bumi, mereka lah yang akan diperintahnya, yaitu orang-orang Israel yang diselamatkan yang sepertiga itu. Dan kata firman Tuhan, mereka berkembang dan berkembang, akan lebih banyak dari bangsa Israel hari ini, akan lebih banyak. Dan damai, yang ada kejahatan di dalam kerajaan 1000 tahun. Anak-anak kecil bagimu bermain sama-sama dengan harimau. Tidak ada rencana jahat, baik makhluk jahat, binatang-binatang buas, ataupun rencana masuk manusia, tidak ada, karena damai. Namanya damai 1000 tahun, harus benar-benar damai. Dan dia akan datang, dia akan menginjakkan kaki di bumi. Tolong baca Sakaria pasal 14. Sebenarnya ayat 4 saja, kamu saja dengan ayat 5. Sakaria pasal 14 ayat 45. Sakaria 14 4 dan 5. Sakaria pasal yang ke-14 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ayat 5. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyatu sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dia. Haleluya. Sakaria berkata bahwa dia akan menginjakkan kaki di bumi, dan dia akan memerintah kerajaan 1000 tahun. Dengan siapa? Ayat yang kelima, maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus, saya dan saudara yang sudah diangkat ke surga bersama dengan Yesus dalam kerajaan, dalam pesta 7 tahun itu. Selesai masa 7 tahun itu, sebagaimana khotbah saya ditunda, itu 7 cawan murka Allah selesai, maka dia akan turun dari surga ke bumi bersama dengan orang-orang kudusnya. Siapa orang-orang kudus itu adalah saya dan saudara, akan bersama dengan Tuhan memerintah dalam kerajaan damai 1000 tahun. Ini Sakaria sudah membuatkan itu, dan itu yang nanti akan terjadi. Dicocokkan dengan nubuatan Tuhan Yesus demikian, dia akan datang. Tadi kita sudah baca
Di dalam Kisah Para Rasul tadi, ayat saya baca sekali lagi itu yang terakhir. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah dia kecacikan oleh mereka, ya awan-awan dipandu dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, maka waktu itu tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi waktu Tuhan turun dari surga, orang Israel akan memandang dia. Oh, dialah yang terbaikkan. Dia yang telah dulu. Dia adalah Yesus itu. Dan Tuhan. Mereka akan saksikan dengan kepala sendiri. Orang sudah tidak melihat. Karena orang sudah bersama dengan dia turun dari surga. Dan orang lain yang tidak diselamatkan tidak akan lagi melihat itu karena mereka sudah dalam kubur. Mereka sudah mati. Nanti pada selesai kerajaan 1000 tahun itu, arah puji dimulai. Penghakiman terakhir itu nanti saya sempat sampaikan. Penghakiman itu bukan yes or no, bukan salah dan benar, tetapi waktu mereka dibangkitkan, bangun. Begitu mereka dibangkitkan, dia lemparkan neraka, masuk neraka untuk selama-lamanya. Bukan 1000 tahun, bukan 10.000 tahun, bukan 1 juta tahun, selama-lamanya. Mengerikan setiap kepada Tuhan. Saya mohon, saya hamba Tuhan, saya tidak menyembah tidak. Taat kepada Tuhan, sosial kepadanya. Hormati dia, layani dia, supaya kita tidak masuk dalam neraka ini. Banyak orang, termasuk orang Kristen, akan masuk dalam neraka itu karena dia melakukan kehendak Tuhan. AKP Kristen tapi masuk neraka. Itu pasti, ini amin akan terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Kami mohon kesediaan dulu dipimpin kita.